Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 468-468. Feng Feiyun membutuhkan 5 hari untuk memperbaiki semua ginseng emas. Dia memiliki 20.000 untai energi ungu sekarang, 2 kali lipat sebelumnya. Kultivasinya mengambil lompatan besar sebagai hasilnya. Feiyun bisa menambahkan 2 jiwa binatang buas ke tubuhnya sekarang dengan total 9.932 jiwa, semakin mendekati tujuan penyelesaiannya. Ketika 10 hari telah berlalu, seluruh klan dan bangsawan kerajaan telah berkumpul di luar kuil tertinggi untuk kedua kalinya. Mereka menunggu generasi berikutnya dari Raja Surgawi, suasananya bahkan lebih cemas dari sebelumnya. Ibu kota dalam kehebohan dalam 10 hari terakhir. Posisi ini dapat memengaruhi seluruh dinasti sehingga semua orang memperhatikan hasilnya. Di aula perjudian terbesar adalah orang-orang bertaruh pada penerus berikutnya. Feiyun dan Pangeran 70 detik adalah kandidat terbesar. Hasilnya hari ini, aku akan bertaruh 10 batu roh, istri, dan semua anak di Feiyun. Seorang pecandu judi tua di Heavens Mandate tingkat pertama telah menunggu di salah satu aula selama 10 hari untuk memasang taruhan. Bagaimana kamu tahu Feiyun akan menjadi penerus baru? Seorang penjudi yang berbeda mencibir sambil bertaruh pada Pangeran 70 detik. Tolong, Feiyun adalah ranker ketiga di daftar bawah. 3 pangeran lainnya mungkin adalah raja muda tapi masih ada celah kecil antara mereka dan dia. Penjudi tua itu menjelaskan. Tapi aku mendengar kanselir agung berada di belakang Pangeran 70 detik. Orang ini pasti akan membawa beberapa barang menakjubkan ke Tanah Suci sehingga kesempatannya untuk menang jauh lebih tinggi. Petik 2. Omong kosong, Feiyun akan menang. Petik 2. Pangeran 70 detik akan melakukannya. Petik 2. Feiyun pasti mengerti ini. Kedua belah pihak menjadi merah karena berdebat di depan kerumunan besar, di ambang berkelahi satu sama lain. *****. Kembali di kota kekaisaran di depan kuil agung. Adegan yang sama seperti sebelumnya tetapi bahkan lebih megah. 3 direktur, 9 menteri, dan 18 markuise hadir. Sementara itu, Kaisar Jin dan keempat selir surgawi juga hadir. Beiming Mosou tersenyum penuh percaya diri. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum, pangeran yang 70 detik bersiap dengan baik untuk ujian kali ini, dia pasti akan menang. Oh benar, Raja Surgawi, Anda telah melakukan pemeriksaan sebelumnya, apakah Anda pikir Feiyun akan berada di tempat pertama? Petik 2. Raja Surgawi ada di sebelahnya dan balas tersenyum, aspek terbaik tentang anak itu adalah kemampuannya mengatasi rintangan jadi saya tidak perlu khawatir. Di sisi lain, saya mendengar Anda menghabiskan banyak upaya untuk melatih sang pangeran, Anda pasti memberinya banyak pekerjaan rumah, kan? Petik 2. Kita harus membantu anak-anak, kan? Saya sudah menyiapkan pesta kembali di rumah saya untuk merayakan keberhasilan sang pangeran. Kamu pasti akan datang ke sana juga, kan? Mosou berkata sambil tersenyum. Anda yakin tentang kemenangannya? Tanya Raja. Feiyun memang naga di antara laki-laki, tapi dia sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Pangeran 70 detik. Mosou masih memiliki senyum meyakinkan yang sama. Boom! Fluktuasi kecil datang dari langit. Selanjutnya, kekuatan mengerikan dan kuat berkumpul. Awan di atas bersatu membentuk cermin besar. Tanah suci kerajaan dibuka untuk kedua kalinya. Semua orang menahan napas dengan mata terpaku ke langit. Bahkan detak jantung mereka berhenti. Bahkan karakter Beiming Mosou dan tingkat Raja Surgawi berdebar saat menatap cermin besar. Para selir dan puteri menjadi gugup juga. Lagi pula, jika Feng Feiyun menang, maka kompetisi yang hebat juga akan dimulai untuk mereka. Bas, sosok terbang keluar dari cermin. Dia mengenakan jubah emas yang mempesona dengan rambutnya yang rapi. Dia tampak gagah luar biasa sambil heroik. Ada watak acuh tak acuh baginya bahkan setelah kembali dari tanah suci kerajaan. Ada ketajaman yang baru ditemukan di auranya. Feiyun tersenyum cerah dan mendarat dari langit dengan penuh percaya diri. Para putri dan putri bangsawan kehilangan akal mereka langsung setelah melihat penampilannya. Mata mereka basah saat berpikir, putra iblis ini menarik. Jantung mereka mulai berdetak kencang. Idiot. Dongfang Jingyue menatapnya dan berpikir. Ekspresi Beiming Mosou menjadi gelap setelah melihat Feiyun. Raja Surgawi, di sisi lain, tertawa keras, Direktur Beiming, kapan pesta Anda akan dimulai malam ini?
Murid saya dan saya pasti akan datang tepat waktu, maaf karena membuat Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk kami, haha. Petik 2. Mushu memaksakan sebuah senyuman, tempat penerus tentu saja merupakan masalah besar dalam dinasti kami, jadi rumahku tentu saja harus merayakannya. Dinasti itu sangat beruntung memiliki seseorang seperti Fei Yun. Petik 2. Fei Yun menyalakan dan meletakkan dupa di depan kuali besar di kuil tertinggi. Dia kemudian berlutut ke masing-masing avatar emas dari para Raja Surgawi sebelumnya sebelum memulai upacara penobatan. Itu adalah proses yang rumit, dari awal sampai akhir dengan drum dan tanduk yang meraung. Seluruh kota kekaisaran menjadi sangat gaduh. Setelah upacara pertama, dia akhirnya meninggalkan kuil dan berlutut ke arah Raja Surgawi saat ini. Raja pernah menyelamatkan hidupnya. Dia juga melindunginya selama kesengsaraan bumi dan membunuh beberapa Giants. Bahkan ketika dia diracuni dengan darah Yama, Raja masih bersedia menyia-nyiakan bantuan untuk memberinya 2 tahun lagi untuk hidup. Fei Yun sama sekali tidak menyesal berlutut. Posisinya yang bergengsi di kehidupan terakhir sama sekali tidak masalah. Dia ingin menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada orang-orang di saat ini. Bangkitlah, keputusan terbaik dalam hidupku adalah membawamu sebagai muridku. Raja secara pribadi membantunya berdiri. Mata tuanya secara tidak sengaja menjadi sedikit basah. Mereka berdua datang ke kuil tertinggi lagi. Raja secara pribadi akan menangani penobatan itu sendiri. Dia berdiri dengan bangga di atas platform batu giok yang terbuat dari batu giok putih beberapa ratus meter di udara dan dengan gemuruh menyatakan, "Hari ini, saya memiliki pengumuman penting untuk disampaikan." Seluruh kerumunan menjadi sunyi dengan semua mata tertuju padanya. Dia melanjutkan, saya secara resmi menurunkan posisi saya sebagai Raja Surgawi dan memberikan gelar itu kepada murid saya, Feng Fei Yun. Selanjutnya, ia akan menjadi Raja Surgawi baru dari dinasti Jin, penguasa fraksi Raja Suci dan Rumah Besar. Petik 2. Boom! Seluruh kota kekaisaran hampir meledak dari berita ini. Bahkan Fei Yun tertegun. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi Raja Surgawi dan tidak berharap yang sekarang turun tahta begitu cepat. Ini mengejutkannya. Tak perlu dikatakan tentang yang lain, mereka bahkan lebih terpukul. Raja Surgawi memiliki 3 markuise di bawahnya dengan beberapa ratus juta pasukan. Tidak hanya dia memiliki tanah sendiri, tetapi dia juga bisa memobilisasi sebagian dari kekuatan klan kerajaan di Tanah Suci. Dia memiliki kekuatan untuk mengawasi Kaisar Jin dan memiliki hak untuk membunuhnya jika dia ternyata adalah seorang tiran yang tidak mampu. Dia juga memiliki hak untuk membunuh pejabat yang korup. Di antara mereka, otoritas yang paling penting adalah memobilisasi kekuatan Tanah Suci. Bahkan Kaisar Jin tidak memiliki kekuatan ini. Ini adalah alasan mengapa penerus peran ini perlu lulus ujian di Tanah Suci sementara Putra Mahkota hanya membutuhkan persetujuan dari Kaisar dan pejabat pemerintah. Raja benar-benar memiliki otoritas besar yang mempengaruhi banyak orang lain. Yang ada di tempat paling sulit saat ini adalah Beiming Mosou. Dia memimpin jalan dan mulai menentang, sudah menjadi tradisi bahwa setiap Raja Surgawi dengan nama belakang yang berbeda harus menikahi seorang putri terlebih dahulu. Fei Yun telah lulus ujian suci tetapi ia belum menikahi seorang putri. Dia hanya bisa menjadi penerusnya saat ini. Petik 2. 3 menteri juga mengikutinya, Yang Mulia, Kanselir Agung, benar. Seseorang tidak dapat dianggap sebagai bagian dari klan kerajaan sebelum menikahi seorang putri dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Raja Surgawi. Petik 2. Feng Fei Yun benar-benar terlalu muda sekarang. Dia tidak bisa menekan orang-orang di dunia dengan posisi Raja Surgawi saat ini. Mohon membatalkan perintah Anda, Raja Surgawi. Petik 2. Raja berdiri di atas kuil dan melirik orang-orang ini, menikahlah dengan seorang putri, bukan? Baik. Kita akan punya satu hari ini sehingga dia bisa menjadi Raja Surgawi. Petik 2. Tuan, kata Fei Yun. Raja melambaikan lengan bajunya dengan tak acuh dan berkata, masalahnya sudah diputuskan hari ini, bahkan jangan berpikir untuk menghentikan saya. Saya sudah memanggil 3 markuise. Mereka akan tinggal di rumah Raja Surgawi untuk mendukungnya. Kematian bagi mereka yang tidak taat. Petik 2. Apa? 3 markuise telah kembali. Bahkan Heaven Butler, seseorang berteriak. 6 dari markuise biasanya menjaga perbatasan. 3 markuise Raja Surgawi biasanya menjaga wilayahnya sendiri dan hanya mendengarkan perintah ini. Yang benar adalah bahwa tidak banyak markuise yang benar-benar tinggal di ibu kota.
Mereka biasanya berada di kamp militer mereka sendiri di luar. Tentu saja, ada perbedaan dalam tingkat kekuatan di antara mereka. Yang terkuat memiliki 3 hingga 400 juta pasukan. Yang lebih lemah hanya memiliki beberapa juta, celah yang cukup besar. Yang terkuat di antara mereka adalah Heaven Butler Marquis. Dia adalah alasan mengapa Raja Surgawi bisa tinggal di Pagoda Wanxiang selama 200 tahun tanpa khawatir. Heaven Butler sendiri sudah cukup untuk mendukung seluruh faksi. Raja sangat puas dengan ekspresi dari para pembangkang. Bahkan Beiming Mosou mengerutkan matanya setelah mendengar judul, Heaven Butler. Kaisar Jin tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Dia diselimuti oleh tirai emas sehingga dia terlihat cukup misterius. Tidak ada yang bisa melihat penampilan orang nomor satu di dinasti sama sekali. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, jika aku bisa. Salah satu dari 4 selir surgawi keluar. Dia mengenakan gaun istana biru, terlihat seperti wanita berusia 16 tahun. Kulit gioknya seputih salju dengan cahaya redup. Ini Ji Lingxuan. Dia sedikit membungkuk dengan pinggang kurus, memberikan perasaan suci. Kamu boleh. Kaisar Jin menyatakan dengan sungguh-sungguh. Putri Yue berusia 20 tahun, berbakat dan lebih cantik daripada bunga. Jika dia bisa menjadi suami dan istri dengan Raja Surgawi muda, itu akan menjadi kisah legendaris. Jika saya berani menyarankan, saya berharap agar Yuer memiliki romansa yang menentukan ini. Dia menyeka air matanya dengan lengan bajunya dan melanjutkan, Yuer memiliki kehidupan yang sulit dengan konstitusi yang lemah, sendirian berkultivasi di Jiklan, dan merindukan kasih sayang kita, tidak seperti putri-putri lain yang terbiasa merajut pakaian dan makanan mewah, di atas cinta keluarga. Jika dia bisa bergabung dengan faksi Raja Surgawi, itu akan menjadi semacam perbaikan baginya. Petik 2. Bab 469 banding 469. Keempat selir surgawi semua keindahan berbakat. Ji Lingxuan mengolah Immortal Red Cloud Scripture, memungkinkannya untuk menjadi muda seperti gadis pemula. Selain itu, dia memiliki dua aura yang berbeda, tidak seperti selir lainnya. Bagi banyak bangsawan muda, ini adalah pertama kalinya mereka melihat permaisuri khusus ini. Mereka merasakan pikiran mereka terguncang dan dengan cepat menundukkan kepala. Sementara itu, prestise Kaisar Jin cukup mengerikan dan berubah menjadi energi drakonik. Semua awan di atas kota kekaisaran berbentuk naga. Permaisuri surgawi Hua juga merupakan kecantikan yang merobohkan kerajaan. Pada pandangan kedua, dia tidak terlihat berusia di atas 20 tahun. Alisnya sangat indah dengan bibir aprikot dan senyum yang indah dan cerah di bawah makeup. Dia perlahan keluar dan membungkuk, bolehkah saya juga mengatakan sesuatu? Kamu boleh. Kaisar ada di balik tirai kuning sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya saat ini. Putri Luofu juga berada di usia untuk menikah. Anak ini dan Fei Yun keduanya belajar di Pagoda Wanxiang dan mereka sebenarnya cukup dekat satu sama lain. Selain itu, keduanya memiliki talenta yang cemerlang, satu di tempat pertama dan ketiga lainnya di daftar yang lebih rendah. Mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga, saya juga menginginkan romansa yang menentukan bagi Luofu. Kata konsort Hua. Feng Feiyun adalah komoditas panas saat ini karena dia memiliki seluruh fraksi Raja Surgawi dan Feng di belakangnya. Kekuatan ini cukup untuk menyulitkan 4 klan besar. Jadi, jika ada putri yang bisa menikah dengannya, ia akan memiliki kemampuan untuk bergabung dengan kompetisi untuk menjadi permaisuri. Selir dan selir itu relatif kasar. Jika putra dan putri mereka tidak bisa menjadi kandidat atau mereka tidak memiliki kekuatan keibuan yang mendukung mereka, maka mereka harus meninggalkan istana kekaisaran begitu kaisar yang sekarang turun tahta. Selanjutnya, mereka akan memasuki tanah suci kerajaan untuk ditanami, tidak pernah bisa pergi. Ini tidak berbeda dengan dibuang ke istana tercela. Lebih penting lagi, jika kaisar akan mati, maka hasil terbaik mereka adalah memotong rambut mereka dan menjadi biarawati. Hasil terburuk akan dikubur bersama dengan kaisar. Ini adalah alasan lain mengapa persaingan untuk putra mahkota begitu sengit. Bahkan jika putri mereka tidak bisa menjadi permaisuri berikutnya, selama mereka menikahi Raja Surgawi, maka mereka akan menjadi ibu mertua raja. Bahkan jika kaisar akan mati, mereka bisa menggunakan status baru ini untuk tinggal di rumah Raja Surgawi sesudahnya. Selir-selir lainnya juga menginginkan Fei Yun sebagai menantu mereka, tetapi mereka tahu mereka tidak bisa bersaing dengan dua selir surgawi sehingga mereka tetap diam.
Selir biasa seperti mereka tidak bisa menangani konsekuensinya setelah berpartisipasi dan kalah. Ji Lingxuan yang licik memiliki seringai samar berkedip di matanya tapi wajahnya yang cantik masih menunjukkan tanda kelemahan. Dia sedikit merintih, Putri Luofu secara alami lebih cemerlang dari Yue kami, di atas menjadi kecantikan ketiga sementara Yue kami hanya anak miskin, tapi Putri Luofu memiliki begitu banyak pelamar, semua pahlawan di dunia telah berkumpul di ibu kota karena dia, saya yakin dia akan dapat menemukan suami yang bahkan lebih cocok. Petik 2. Ji Lingxuan secara alami merujuk pada kompetisi untuk tempat menantu kekaisaran 3 bulan kemudian, dimaksudkan untuk Putri Luofu. Pelacur ini benar-benar dapat mengatakan apapun. Selir Hua benar-benar tidak menyukai penampilan Ji Lingxuan yang menangis. Dia berkata, Feng Feiyun adalah yang paling berbakat di antara generasi muda. Ada banyak pahlawan muda yang luar biasa di dunia, tetapi siapa yang lebih cemerlang darinya? Di mata saya, dia adalah tunangan terbaik untuk Putri Luofu. Petik 2. Cukup. Suara Kaisar Jin memburuk. Baik Ji Lingxuan dan konsort Hua berlutut ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Saya tidak bisa mengganggu masalah fraksi Raja Surgawi. Namun, solusi terbaik untuk para putri adalah membiarkan yang muda memutuskan sendiri. Ada keberatan. Suara Kaisar membawa gengsi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya tidak. Selir Hua dan Ji Lingxuan keduanya berbicara. Lingxuan memiliki kilatan di matanya dan menambahkan, saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada Raja Surgawi Muda. Petik 2. Kaisar memberikan izin implisit. Lingxuan berdiri dengan tubuh lembutnya seperti lotus bersih di kolam. Air mata tidak lagi ada di sana, hanya senyum yang menyerupai seorang gadis yang tersisa. Aroma bunga menyentuh Feng Feiyun saat sosoknya yang cantik berdiri di depannya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat tetapi dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya sendiri tanpa menunjukkan perubahan emosi. Dia dengan hormat membungkuk, Feng Feiyun menyapa Anda, permaisuri surgawi. Apakah Anda memiliki sedikit nasihat untuk diberikan kepada saya? Petik 2. Lingxuan tidak menahan diri dan berbicara dengan nada yang menyenangkan, tidak mudah menjadi Raja Surgawi, banyak yang menginginkan posisi Anda. Raja Surgawi Muda, Anda adalah orang yang cerdas, jangan melakukan sesuatu yang tidak bijaksana. Petik 2. Dia memberinya senyum implikasi sebelum mundur lagi. Feiyun berpikir, dia menyuruhku untuk berhati-hati. Pada kesalahan pertama, saya tidak hanya kehilangan posisi tetapi juga hidup saya. Babak kedua adalah mengancam saya, mengatakan kepada saya untuk memilih Putri Yue atau dia akan menjatuhkan saya. Petik 2. Meskipun sikapnya yang acuh tak acuh, dia merasa cukup dingin berdiri di kuil. Pada saat ini, Putri Yue dan Putri Luofu muncul, berjalan menaiki tangga batu giok menuju bagian atas kuil. Semua orang tahu tentang kecantikan, kemuliaan, dan bakat Putri Luofu. Setelah meninggalkan namanya di tablet, dia tampaknya berada di ambang melampaui Namong Hongyan sebagai yang tercantik. Putri Yue, di sisi lain, jauh lebih tidak dikenal. Ini adalah pertama kalinya para menteri dan bangsawan melihatnya. Permaisuri Ji secantik peri, jadi putrinya tidak bisa jauh lebih buruk. Dia memang cantik dengan sosok tinggi dan ramping. Dadanya sedikit bergetar saat dia berjalan di bawah lehernya yang putih dan indah. Auranya tidak kalah dengan Putri Luofu dengan cara apapun. Kerumunan itu mengangguk dengan persetujuan setelah melihatnya. Feiyun bahkan lebih terkejut setelah melihat Putri Yue dari kejauhan. Matanya terbuka lebar seolah-olah ini adalah wanita pertama yang dilihatnya. Itu dia, ternyata Ji Chang Yue. Tidak heran mengapa penampilannya sangat mirip dengan Ji Lingxuan. Aku seharusnya menyadari ini, pikiran Feiyun menjadi semakin kacau dan sulit menerima perkembangan ini. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan menyaksikan pendekatan Ji Chang Yue karena dia terlihat seperti permaisuri. Jika bukan karena Raja Surgawi yang berdiri di belakangnya, dia akan berbalik dan berlari. Meskipun demikian, dia masih senang dengan kontrol dirinya, sepertinya tidak ada yang menyadari ada yang salah. Kedua putri sekarang berdiri di depannya. Putri Luofu memiliki kerudung kuning tetapi itu tidak menghalangi kehadirannya yang dominan dan megah. Dia berkata dengan serius, Feng Feiyun, pastikan dengan keputusan Anda. Petik 2. Putri Yue memiliki senyum tipis tetapi Feiyun masih bisa melihat kedinginan di matanya. Putri Luofu tidak mudah dipusingkan tetapi juga Ji Chang Yue. Ini adalah seorang spiritualis alami yang mengolah seni master harta karun jahat,
memungkinkannya untuk menyerap kultivasi orang lain di atas menyembunyikannya. 2 tahun telah berlalu, siapa yang tahu berapa banyak dia telah menyerap. Peringatan Jilingsuan bergema di benaknya lagi. Begitu banyak mata tertuju padanya sehingga tidak ada yang menghindari pertanyaan ini. Ditambah lagi, dia harus menjadi Raja Surgawi sehingga sudah waktunya untuk membuat pilihan yang dapat mempengaruhi seluruh lanskap politik ibu kota. Fei Yun maju selangkah dan berkata dengan lembut, "Putri Yue, bolehkah aku menikahimu?" Senyum pemalu muncul di wajah Putri Yue. Dia melakukan pekerjaan yang baik dengan berpura-pura seperti anak perempuan yang menunggu untuk menikah ketika dia dengan tenang menjawab ya. Petik 2. Jilingsuan juga tersenyum pada saat ini. Sementara itu, aura dingin datang dari Putri Luofu, persis seperti nadanya, aku satu-satunya yang menolak yang lain, bukan sebaliknya. Feng Fei Yun, Anda akan membayar banyak untuk keputusan Anda hari ini. Petik 2. Fei Yun menjawab, itu karena aku tidak layak untukmu, putri. Petik 2. Dia memberinya satu tatapan terakhir sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Long Changyue dengan kilatan pembunuh. Dia mendengus sebelum menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Fei Yun menunjukkan ekspresi minta maaf pada sang putri tetapi matanya terpaku jauh di bawah kuil. Dongfang Jingyue berdiri di sana, apatis. Selanjutnya adalah upacara pertunangan. Fei Yun dan Putri Yue menjadi karakter utama di kuil dan pernikahan ditetapkan untuk 1 tahun kemudian. Penobatan berikutnya. Fei Yun secara resmi menjadi Raja Surgawi dan menerima perintah Raja Surgawi. Dia menambahkan darahnya ke dalam plak ini dan menjadi tuannya, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan yang tertinggal di dalam dari generasi sebelumnya. Majikannya, Raja sebelumnya, juga memasuki tanah suci kerajaan untuk penanaman terisolasi untuk mencapai alam makhluk tercerahkan. Dia sementara absen dari perjuangan politik ini. Hari ini adalah salah satu dari emosi yang campur aduk bagi banyak orang. Fei Yun meninggalkan kota kekaisaran sendirian. Dia melepas mahkota yang berat dan mulai bernyanyi dengan tenang tanpa peduli dengan penampilan dan statusnya saat ini. Di sisi lain, pelayan istana dan Kasim segera turun ke tanah dengan hormat setelah melihatnya. Kereta kekaisaran Raja Surgawi membawanya kembali ke rumahnya. Ada pesta malam ini dengan banyak pejabat datang untuk merayakannya. Itu tidak berakhir sampai larut malam. Setelah mengirim para pejabat itu pergi, Fei Yun sudah benar-benar mabuk sambil berbaring di atas meja. Seorang Kasim tua datang dan berlutut, "Permaisuri Raja ingin mengadakan audiensi dengan Anda." Petik 2. Siapa Raja? Permaisuri Raja. Fei Yun agak menghina. Putri Yue. Kasim itu menjelaskan. Setelah mendengar nama ini, Fei Yun tiba-tiba menjadi sadar. Dia mendongak dan berkata, biarkan dia masuk. Aku akan mandi, katakan padanya untuk menunggu di ruang belajar untukku. Petik 2. Bab 470-470. Putri Yue sedang duduk di ruang belajar sambil membaca gulungan bambu. Berderit. Fei Yun membuka pintu dengan matanya tepat pada dirinya, Anda tidak harus menyentuh hal-hal fraksi Raja Surgawi. Petik 2. Aku juga bagian dari faksi sekarang, mengapa aku tidak bisa? Long Jingyue sedikit memandang untuk meliriknya, masih memegang gulungan itu. Fei Yun berjalan dan mengambilnya, lalu mengembalikannya ke rak, kamu hanya tunanganku sekarang, masih bukan Raja Permaisuri. Petik 2. Matanya dalam seperti dua danau gelap dengan afinitas jahat, aku akan menjadi bagian dari faksi ini cepat atau lambat. Feng Fei Yun, jangan berpikir bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk lari dari saya kembali ke Nangong Hongyan Anda sejak kami hari pernikahan masih setahun lagi. Berhentilah melamun. Petik 2. Pa, tubuh Fei Yun berkedip dan muncul lagi di depannya. Dia meraih lehernya dan berkata, saya tidak peduli apakah Anda Ji Changyue atau Long Changyue. Ini bisnis Anda yang Anda inginkan untuk menjadi permaisuri raja, tetapi saya tidak tertarik pada posisi ini sama sekali. Saya akan meninggalkan faksi ini cepat atau lambat. Petik 2. Ekspresi Long Changyue tetap tidak berubah, bahkan jika kamu pergi, aku masih akan dianggap sebagai istrimu. Jika Anda menikah dengan orang lain, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk peran tersebut. Petik 2. Bagaimana jika kamu mati? Fei Yun mengancam. Kamu ingin membunuhku? Tanya Long Changyue. Fei Yun menjawab, Anda harus meninggalkan kompetisi untuk putra mahkota atau Anda akan mati pasti. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, orang lain akan melakukannya. Petik 2. Dengan wajah jahat dingin di wajahnya,
sinar hitam pekat keluar dari dahinya dan terbang menuju Feng Feiyun. Feiyun membalas dengan dua percikan api yang menyala di matanya. Seekor phoenix memekik ketika kedua kepulan cahaya itu saling menabrak. Boom! Long Changyue berubah menjadi angin ribut dan keluar dari genggaman Feiyun. Dia menyapu di belakangnya seperti hantu dan meletakkan kedua tangan di bahunya kemudian menyandarkan kepalanya di punggungnya. Sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, seperti istri yang lembut, aku sudah menjadi milikmu dan sekarang aku tunanganmu, calon istrimu. Kami keluarga sekarang, Anda akan membantu saya, bukan? Petik 2. Feiyun bergidik. Long Changyue menjadi sangat kuat dan jahat. Dia jelas telah mengolah rekor mencari harta karun istana ke tingkat tinggi dan mungkin bahkan lebih baik darinya dalam hal ini. Dia benar-benar keluar dari genggamanku. Berapa banyak orang yang dia makan sekarang? Seberapa kuat dia? Dia berpikir sebelum berbicara, Anda pikir itu mudah untuk mengambil posisi putra mahkota. Belum lagi para pangeran dan putri lainnya, hanya persaingan antara yang sekarang dan Putri Luofu cukup berbahaya dengan begitu banyak arus bawah namun Anda ingin tetap terlibat. Petik 2. Dia memeluknya lebih erat, membiarkannya merasakan tubuh lembutnya sambil mengeluh, meskipun kau adalah Raja Surgawi, kau masih tidak akan bisa menghadapi Kaisar Jin masa depan. Setelah putra mahkota atau Putri Luofu saat ini naik tahta, orang pertama yang akan mereka jatuhkan adalah Anda. Jadi, saya melakukan ini untuk Anda dan keluarga masa depan kita. Petik 2. Ibumu mengajarimu mengatakan ini, kata Feiyun. Matanya sedikit iri dan menangis, Feng Feiyun, kamu pikir aku hanya seorang wanita kejam yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan saya. Ya, saya membenci Anda karena tanpa perasaan mengambil keperawanan saya, tetapi jangan lupa, saya menggunakan setengah dari darah saya untuk berdagang ginseng milenium Anda untuk membantu Anda menerobos dan melawan musuh. Saya hampir mati saat itu, apakah ini semua sia-sia? Bahwa aku tidak punya sedikit cinta untukmu. Petik 2. Feiyun tetap diam. Matanya bergetar ketika dia melanjutkan, aku tidak membencimu, tetapi juga Namong Hongyan. Anda begitu protektif dan lembut terhadapnya tetapi sebaliknya terhadap saya, mengapa? Mengapa? Aku benar-benar merindukan waktu berpura-pura murong tak kembali di pagoda, setidaknya, kita masih berteman, bukan musuh dengan pedang terhunus. Petik 2. Dengan itu, dia melompat keluar dari ruang belajar. Suara klik datang dari lehernya yang seputih salju, ini adalah kalung bambu hijau yang diberikan Feng Feiyun kepada Murong Ta sebelumnya. Dia telah meninggalkan rumah itu. Karena mereka belum menikah secara resmi, dia tidak bisa benar-benar tinggal di sini. Dia berdiri di ruang belajar dan menemukan kata-katanya benar. Mungkin dia mengatakannya untuk mendapatkan simpati. Dia sedikit tergerak dan mulai berpikir. Long Jingyue adalah seorang wanita yang ambisius tetapi dia benar tentang satu hal. Baik Putri Luofu dan Putra Mahkota saat ini pasti akan bermanuver melawan saya setelah naik ke tahta. Feiyun sedikit mengerutkan kening. Dia menutup matanya dan mulai merencanakan. Dia telah memasuki papan catur sehingga dia harus melakukan langkah yang benar sekarang untuk menghindari eliminasi. Untuk mengambil inisiatif di dinasti, dia perlu memiliki kekuatan yang kuat terlebih dahulu. Baik fraksi Raja Surgawi dan klan Feng kuat, tetapi dia membutuhkan lebih banyak sekutu. Gua mayat penghancuran, Wolong Seng. Feiyun perlahan membuka matanya. Ini adalah salah satu garis keturunan tertua di wilayah utara dan terdaftar pada peringkat kekuatan besar di nomor 15, bahkan lebih tinggi dari Feng. Jika dia bisa membentuk aliansi ini, dia pasti bisa melawan raksasa seperti 4 klan besar. Pada hari kedua, Wan Xiangchen datang ke rumah Raja Surgawi. Tuan mantan bidat ini memiliki ekspresi yang relatif tidak sedap dipandang hari ini, sama seperti wanita yang marah. Kau berseri-seri sekarang, pasti menyenangkan menjadi Raja Surgawi dan menikahi seorang putri. Selamat, Tuan Muda Feng. Oh, tunggu, tidak, Raja Surgawi yang muda. Petik 2. Keduanya berjalan di sepanjang kolam di dalam mansion di atas jembatan, bahu-membahu. Tidak ada tanda-tanda etiket dan status yang tepat. Xiangchenku yang cantik, mengapa kamu begitu marah hari ini? Feiyun tersenyum dan berkata. Dia mencibir sebagai jawaban, Feng Feiyun. Kamu masih bagian dari klan Feng meskipun menjadi Raja Surgawi. Nenek moyang mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda bahwa dalam 1 hingga 3 tahun, dinasti akan memburuk. Pengadilan tidak riang saat ini,
dia berharap Anda mengambil keuntungan dari posisi Anda untuk memperkuat rencana Feng di masa depan. Bagaimanapun, klan kerajaan adalah orang luar, Feng adalah keluarga Anda yang sebenarnya. Petik 2. Fei Yun tidak menunjukkan perubahan emosi dan tersenyum, mengapa kamu mendengarkan Feng Mo begitu banyak? Apa untungnya bagi Anda? Petik 2. Dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Apakah dia memberitahumu bahwa begitu kita berhasil, dia akan menunangkanmu denganku? Goda Fei Yun. Berhentilah menyanjung dirimu, aku tidak ingin menjadi selir seseorang. Dia mempercepat langkahnya untuk menciptakan celah di antara mereka. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, Wolong Seng sedang menunggu di istana bahagia. Saya harap kalian berdua akan berbicara baik tentang aliansi potensial. Petik 2. Dia menatap punggungnya dan bertanya, di mana Anda akan pergi? Kembali ke rumah Feng. Rambutnya yang panjang berkibar-kibar ditiup angin di belakang sosoknya yang cantik. Tetap di sini saja, tanya Fei Yun. Dia gemetar sedikit dan berhenti lagi, di mana? Rumah Raja Surgawi. Fei Yun melanjutkan, tempat ini terlalu besar dan tidak ada satupun wajah yang dikenal, sedikit terlalu pengap. Petik 2. Kamu ingin aku tinggal di sini untuk menghiburmu. Haha, Feng Fei Yun, Anda berpikir terlalu rendah tentang saya. Pergi mencari tunanganmu, Putri Yue, sebagai gantinya. Xiang Chen pergi tanpa ragu-ragu tetapi ada sedikit rasa pahit di hatinya. Dia adalah wanita yang sombong dan tidak akan menerima amal dari siapapun. Fei Yun mengusap dahinya dan mengeluh, wanita saat ini, bahkan tidak mau membicarakannya dengan baik. Petik 2. Sedikit yang dia tahu, seorang wanita yang tidak akan benar-benar berbicara dengannya dengan baik belum muncul. Asteris. Di ibu kota, tempat paling terkenal untuk playboy di luar Beauty's Smile Pavilion adalah 3 istana bunga. Tempat-tempat kotor ini tidak terlihat rendah dan kotor di ibu kota. Di sisi lain, penampilan mereka elegan. Gadis-gadis itu cantik dan berbakat, berpendidikan tinggi seperti para sarjana dan penampilan yang tiada taraf. Beberapa pembudidaya wanita dari kekuatan besar bahkan akan datang ke tempat-tempat ini untuk mendukung berhala mereka. Itu tidak seperti hubungan fisik tidak mungkin di tempat-tempat ini. Namun, begitu Anda tidur dengan seseorang, Anda harus membeli kebebasannya. Bahkan jika Anda tidak bisa memberinya gelar yang tepat sebagai seorang istri atau membiarkannya memasuki klan, Anda tetap harus menunjukkan rasa hormat. Mereka bukan pelacur, hanya ditunggangi hutang karena banyak alasan dan kurang otonomi. Dengan demikian, orang akan salah memperlakukan mereka dengan tidak sopan seperti pelacur. Di tempat-tempat seperti 3 istana bunga, para wanita di dalamnya cukup arogan dan bangga. Mereka tidak kekurangan pelamar. Bahkan jika seseorang adalah tuan muda sekte budidaya atau anggota dari 4 klan besar, para wanita mungkin masih tidak memberi mereka pandangan kedua. Memenangkan bantuan dari salah satu dari mereka adalah suatu kehormatan yang akan menimbulkan banyak kecemburuan dan kecemburuan. Untuk memenangkan hati para wanita ini, banyak bangsawan muda akan berlama-lama di sekitar bagian ini untuk mendukung para wanita. Mereka berkelahi, tertawa, dan menangis, beberapa akhirnya memenangkan hati perempuan dan membawa mereka pulang. Semua ini cukup umum. Ini memainkan peran besar mengapa para wanita ini memiliki status prestisius di ibu kota. Mereka memiliki terlalu banyak keajaiban muda yang menjaga mereka, meningkatkan nilai mereka. Saat ini, para pahlawan di dunia telah berkumpul di ibu kota dan lebih dari setengahnya berkeliaran di bagian ini. Tentu saja, beberapa jenius sejarah juga hadir. Ini membuat kompetisi semakin sengit. Orang bisa merasakan suasana tegang pecah di mana-mana. Beberapa saat yang lalu, orang nomor 1 di ibu kota adalah Ye Xiaoxiang dari Beauty's Smile, atau Maestro Ye. Setelah kepergiannya, idola teratas baru adalah 3 peri bunga. Mereka semua berada di antara 20 besar wanita tercantik di dinasti Jin dan memiliki keterampilan sastra dan musik yang dekat dengan Ye Xiaoxiang. Ketiganya didukung oleh keajaiban sekarang. Bahagia adalah salah satu dari 3 istana bunga. Bab 471-471. Tempat, romance, terdiri dari karakter, Feng, dan Yue. 1. Feng mengacu pada, keanggunan, rahmat, dan romantis. 2. Yue mengacu pada, malam. 3. Di malam hari, kunjungi tempat yang elegan untuk melihat beberapa keindahan anggun dan melakukan beberapa tindakan romantis. Terlahir sebagai seorang pria,
seseorang harus minum dan beristirahat di Feng Yue. Raja Surgawi sebelumnya, Long Chuanfeng, menulis baris ini saat tinggal di Istana Bunga Bahagia di masa lalu. Dia menghabiskan malam yang penuh kasih dengan peri bunga di sini. Pria tua itu cukup romantis di masa lalu dengan kekasih yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia akhirnya sendirian di usia tua. Wanita di dunia ini tidak perlu mengikuti Anda sampai akhir setelah tidur dengan atau bahkan memiliki perasaan untuk Anda. Lebih sering daripada tidak, seseorang yang akan mengikuti Anda sampai akhir bahkan mungkin bukan orang yang paling Anda cintai. Musim dingin di ibu kota sangat dingin, terutama pada malam hari. Tumpukan salju di jalan naik ke pinggang. Fei Yun mengenakan pakaian yang sangat lusuh, jubah bersih dan sepatu kain di atas kipas kertas. Para kasim dari mansion ingin mengikutinya tetapi dia memaksa mereka untuk tinggal. Dia sedang menuju ke Istana Bahagia untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan Wolong Seng tentang aliansi. Dengan demikian, ia secara alami tidak ingin orang lain tahu keberadaannya. Langit semakin gelap tetapi terang di luar Istana Bunga. Orang bisa mendengar nyanyian dan tarian di seberang lorong. Itu sebanding dengan Istana Kekaisaran. Di langit yang jauh, ada paviliun mengambang berwarna-warni yang tampak seperti pemandangan surga. Mencicit, sebuah gerbong yang mewah melaju ke depan dari ujung jalan yang lain dengan lebih dari 10 pelayan berpakaian bagus. Itu langsung menuju pintu masuk Blissful. Tidak ada akhir keajaiban muda berselancar di salju. Masing-masing dari mereka dengan gembira mengobrol dan berbicara tentang pelacur, acara malam ini, dan siapa yang mereka dukung. Fei Yun awalnya datang untuk menemukan Wolong Seng tetapi sekarang, ia sedikit terjebak dalam suasana pesta, menjadi pemuda itu. Dia menyeringai dan memasuki Istana Bahagia. Dia langsung ditarik oleh seseorang saat dia masuk. Ini adalah seorang wanita berusia sekitar 40 hingga 50 tahun dengan gaun berwarna-warni. Dia mengayunkan pinggulnya bolak-balik saat dia berjalan seolah ingin mematahkan pinggangnya. Alisnya terlalu tipis seperti kaki seekor lalat. Siapa yang tahu berapa banyak lapisan bedak yang dia miliki di wajahnya tetapi warnanya seputih mayat. Yang Nobel, apakah kamu sibuk malam ini? Dia menarik lengannya sementara cukup misterius dengan nadanya. Fei Yun mencoba yang terbaik untuk tersenyum setelah menelan, Bibi. Siapa yang kamu panggil Bibi? Wanita tua itu tidak suka ini dan melepaskan lengannya, waktuku mungkin telah berlalu tapi aku masih cukup terkenal. Semua orang tahu siapa saya di bagian ini. Petik 2. Oh, kau luar biasa itu. Bagaimana aku harus memanggilmu, Bibi? Fei Yun bertanya. Wan Huatong. Dia menerkam lengannya lagi dan berkata, Yang Nobel, ini pasti pertama kalinya Anda berada di tempat seperti ini di ibu kota. Petik 2. Fei Yun mundur satu langkah dan merenung sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum. Aku mengerti, tidak heran mengapa kamu belum pernah mendengar tentang aku. Jangan khawatir, Anda telah datang ke tempat yang tepat. Saya jamin kami tidak akan membuang waktu Anda malam ini. Wanita tua itu memberinya kedipan asmara. Fei Yun merasakan dingin di dalam dan batuk 2 kali, Bibi. Yah, kita berdua tidak terlalu cocok. Apa, Brad? Apa yang kamu pikirkan? Saya sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini, tetapi saya bukan sapi tua yang makan rumput muda. Saya akan jujur, salah satu dari 4 wanita top di Blissful, Huo Bingbing, akan tampil malam ini di Deep Blue Palace. Banyak keajaiban muncul. Yang Nobel, Anda sekarang tergoda, tidak perlu bersikap dingin. Haha, tidak ada pria yang bisa memalsukannya di depan saya. Baiklah, mari kita bersorak untuk kecantikan Huo, malammu pasti tidak akan sia-sia. Petik 2. Tunggu sebentar, apakah kamu membawa uang? Dia membawanya lebih dalam ke Blissful sebelum menyadari masalah yang paling penting. Apa gunanya menarik pria ini jika dia tidak punya uang? Fei Yun tersenyum dan berkata, tentu saja. Petik 2. Haha, aku paling suka orang kaya sepertimu karena uang itu pesona. Saya ingin tahu apakah, pesona, Anda cukup untuk memenangkan hati Huo Bingbing. Jika Anda bisa, Anda akan iri pada semua remaja putra di sini. Petik 2. Dia membawanya ke Deep Blue Palace. Ini adalah tempat yang indah dengan kolam teratai yang tertutup kabut. Itu juga memiliki bunga dan rumput yang paling berharga dan langka. Mengapa begitu kecil? Wan Huatong melihat beberapa koin perak di telapak tangannya dan berkata, butuh banyak waktu bagi saya untuk membawa domba gemuk ini ke sini. Penggemar lain untuk Huo Bingbing, setidaknya Anda harus memberi saya koin emas.
Petik 2. Seorang pelayan dengan rambut dikepang menatap Fei Yun yang berdiri jauh dengan jijik dan mencibir, "Bibi, Anda perlu mendapatkan pemeriksaan penglihatan, bahwa pria miskin itu adalah domba gemuk. Saya tidak berpikir dia bahkan akan dapat menghabiskan beberapa koin emas." Petik 2. Wan Huatong menyimpan koin-koin perak itu dan berkata, "Istana bahagia Anda terlalu murah. Ketika saya menarik pelanggan kembali di Heaven's Smile, saya selalu mendapat beberapa lusin koin emas setiap kali." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke arah Fei Yun dan tersenyum, "Yang Nobel, mengapa kamu masih berdiri di sini? Masuk ke dalam, Deep Blue memiliki 7 kamar, masing-masing dengan musisi khusus. Kenapa kita tidak pergi sebentar saja?" Petik 2. Bagus. Fei Yun mengangguk. Ekspresinya menjadi sedikit canggung ketika dia mengungkapkan, "Tapi kita harus membayar 3.000 koin emas untuk masuk ke salah satu kamar itu. Mengundang pelacur tingkat terendah membutuhkan 1.000 lainnya, istana bahagia ini benar-benar terlalu mahal dan tidak izinkan barter." Fei Yun langsung mengeluarkan batu roh sebesar kepalan tangan dari batu ke ruangannya dan melemparkannya. Saat itu muncul, energi roh yang tebal terpancar melalui daerah dengan aroma manis. Wan Huatong meraih batu itu dengan tangannya yang gemetaran. Setelah menstabilkan cengkeramannya, dia benar-benar terkejut dan menggigit bibirnya, "Ya dewa, Tuan, ini adalah batu roh misterius sejati. Dari mana Anda berasal?" Dia menatapnya dengan mata ingin. Fei Yun tersenyum dan berkata, "Saya menginginkan kamar terbaik dan pelacur tingkat tinggi. Semakin banyak lebih baik, karena saya akan mengundang beberapa teman untuk berbicara." "Oh benar, Nona Huo Bingbing itu, katakan padanya untuk berdandan. Saya punya uang, kita akan lihat apakah dia bisa mendapatkannya dari saya." Petik 2. Benar-benar, itu akan mudah dengan uang. "Oh, Tuan, siapa kamu sebenarnya?" Wan Huatong tersenyum senang sambil menggosok batu roh. Fei Yun hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Pelayan lain itu juga datang lebih dekat dan membungkuk dengan hormat ke Fei Yun, "Yang Nobel, terima kasih telah mengunjungi Deep Blue Palace. Bunda Maria tidak akan mengecewakan Anda, tolong ikuti saya pribadi akan membimbing Anda." Petik 2. Pelayan ini sangat senang di dalam. Siapapun yang dengan santai bisa mengeluarkan batu roh pasti adalah anggota teratas generasi muda. Pria seperti itu dapat mendukung wanita itu dengan sumber daya yang tak ada habisnya. Dengan demikian, pelayan seperti dia juga akan mendapat hadiah bagus. Wan Huatong bergumam pada dirinya sendiri, "Gadis-gadis saat ini begitu cerdik dan cepat untuk mencuri orang, bahkan lebih dari seorang wanita tua seperti saya. Tapi, seseorang yang bisa mengeluarkan batu roh cukup langka. Jika saya memberitahu wanita-wanita bunga top, itu akan menjadi uang. Sepertinya aku mengerti kali ini." Petik 2. Matanya berkedip saat berpikir, tidak bisa menahan senyumnya. Tidak lama kemudian, semua pelacur terkemuka di Blissful tahu bahwa seorang tuan muda yang kaya telah tiba. Apalagi dia juga sangat tampan. Ini menyebabkan kegemparan. Bahkan peri bunga yang bahagia, Sima Zhaoxue, memperhatikan hal ini. Dia berada di peringkat ke-14 di dinasti sehingga kecantikannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia sedikit mengerutkan kening dan merenung, "Aneh. Keajaiban top yang datang ke sini biasanya melakukannya untuk saya. Apakah itu tuan muda baru yang baru saja tiba di ibu kota?" Petik 2. "Nona, Kaisar Bunga Feng Guansai juga akan datang. Dua peri bunga lainnya semuanya sudah memiliki raja muda yang kuat yang mendukung mereka. Lawan kita cukup kuat, kita tidak bisa membiarkan tuan muda ini pergi," kata seorang pelayan. "Tentu saja kita akan menangkapnya. Bagaimana Huo Bingbing bisa menjadi pasangan saya? Saya pribadi akan pergi kali ini." Zhaoxue dengan hati-hati memandang dirinya di cermin dan mengungkapkan senyum menawan. Asteris asteris asteris. Sementara itu, Wolong Seng telah menerima pesan Fei Yun sehingga dia datang ke Deep Blue. Dia menutup ke pintu setelah masuk ke dalam dan tersenyum, "Saudaraku Feng, kau selalu tak terduga. Seorang jenius sejarah seperti Anda datang ke Blissful untuk melihat pelacur yang berbeda, bukan peri bunga. Jika pelacur ini mengetahui Anda di sini, dia pasti akan tergilas." Petik 2. Fei Yun balas tersenyum, "Aku tidak mau menonjolkan diri karena kita akan berbicara tentang aliansi, sehingga orang yang usil tidak akan mengganggu kita. Oh, ngomong-ngomong, siapa peri bunga kebahagiaan?" Petik 2. Fei Yun mengira ia licin dan tetap diam,
tidak tahu bahwa mulut besar Wan Huatong telah menyebarkan berita tentangnya di mana-mana. Peribunga, Sima Zhaoxue. Yang benar adalah bahwa alasan mengapa aku sudah lama tinggal di sini adalah karena dia. Anda perlu melihat dengan baik karena dia pasti penggoda, bahkan untuk mati. Kata Wolong Seng. Sima Zhaoxue, mata Fei Yun menjadi serius sambil meratapi dalam benaknya. Bining Sui menghabiskan 20.000 batu roh hanya untuk menebusnya sehingga mereka bisa kawin lari. Sudah setengah bulan sekarang, dia masih peribunga sementara dia tidak bisa ditemukan. Sambil merasakan ada sesuatu yang salah, dia berkata, awalnya saya tidak punya rencana untuk melihatnya, tetapi jika Brother Wolong mengatakannya, saya kira saya tidak punya pilihan. Petik 2. Wolong Seng tiba-tiba menjadi serius, bagi orang-orang di level kita, seorang wanita hanyalah alat untuk apapun yang kita butuhkan, Brother Feng. Anda seharusnya tidak mengecewakan Maestro Ye hanya karena Sima Zhaoxue. Petik 2. Meskipun Ye Xiaoxiang dikabarkan telah menghilang, mereka yang tahu lebih banyak tahu bahwa dia bersama Fei Yun. Wolong Seng merasakan rasa terima kasih yang terdalam terhadap Xiaoxiang dan menganggapnya seorang dewi. Dia berasumsi bahwa Fei Yun menyembunyikannya sebagai kekasih. Karena takut Fei Yun akan membuatnya sedih, dia menyarankannya untuk tidak menerima Sima Zhaoxue juga. 1. Ini adalah salah satu perikop yang Anda takuti sebagai penerjemah, sama dengan kata itu sendiri. Feng Yue adalah eufemisme untuk rumah pelacuran. Setiap kali kata ini muncul, saya harus mengucapkannya kembali sedikit di lain untuk menghindari kata bordil, tetapi juga untuk membiarkan pembaca tahu bahwa itu cukup banyak bordil. 2. Ini semua adalah kata-kata dua karakter yang dimulai dengan Feng, Feng Ya, Feng Yun, dan Feng Qing. Mereka memiliki makna yang berbeda dan dapat bergantung pada konteks. Saya memilih yang paling sesuai. 3. Yue berarti bulan. Bab 472 banding 472. Ye Xiaoxiang dan Feng Fei Yun adalah dua tipe orang yang sangat berbeda. Meskipun mereka bertemu dengan takdir, itu hanya sesaat yang datang bersama tanpa masa depan. Jika dia ingin mengejar kebebasan dan cinta, maka itu akan menjadi jalan yang berbeda dari milik Feng Fei Yun. Dia tidak mengatakan ini kepada Wolong Seng. Lagi pula, dia sudah pergi, biarkan semuanya pergi bersama angin juga. Keduanya berbicara tentang aliansi dan menulis perjanjian sebelum bertukar hadiah formalitas. Fei Yun mengeluarkan kotak batu giok hitam yang panjangnya 1,5 meter, seperti peti mati kecil. Siapa yang tahu apa yang ada di dalamnya? Itu mengeluarkan dingin menggigit tulang di luar, orang bahkan bisa merasakan afinitas jahat yang tebal dalam merembes keluar. Feng Mo secara pribadi menyerahkannya padanya. Itu memiliki meterai dari makhluk tercerahkan sehingga dia tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Sementara itu, Wolong Seng mengeluarkan peti mati yang terbuat dari batu emas. Lapisan luarnya terkelupas dengan beberapa rune menjadi pingsan. Fei Yun menerima peti mati batu dan merasakan bau darah tebal. Tutup peti mati itu cukup aneh dengan beberapa diagram kuno berkedip. Itu jelas bukan barang dari generasi ini. Ini adalah harta karun tertinggi gua kami, peti mati seorang pemimpin dari zaman batu yang merupakan makhluk tercerahkan. Seiring berjalannya waktu, jenazahnya telah berubah menjadi kehampaan, hanya menyisakan kekuatan daunnya. Wolong Seng memiliki ekspresi serius. Feng Fei Yun menjadi sadar juga. Feng Mo menginginkan peti mati setingkat ini. Mungkinkah dia akan bermanuver melawan wanita jahat dan memperbaikinya sampai mati di dalam? Dua makhluk terkuat di wilayah selatan saat ini adalah Feng Mo dan wanita jahat, masing-masing dari mereka memiliki wilayah mereka sendiri. Jika Feng Mo ingin berkuasa atas dinasti, ia harus mengalahkan wanita jahat dan menyatukan prefektur Grand Selatan terlebih dahulu untuk mengembangkannya. Fei Yun dengan hati-hati menyingkirkan peti mati batu dan bertanya, Saudara Wolong, apakah Anda tahu apa yang ada di dalam batu giok? Agar gua dapat menukar harta yang begitu besar, Feng Mo pasti memberikan sesuatu yang setara sebagai balasannya. Wolong Seng berkata, saya mendengar Lord Kev berbicara sebelumnya, mungkin ada hubungannya dengan Yama yang legendaris. Kau tuan muda saat itu, leluhur Feng tidak memberitahumu tentang hal itu. Petik 2. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, itu terlalu misterius dan kami junior, tidak dalam posisi untuk membongkar. Petik 2. Ya, kamu benar sekali. Saya dimarahi setelah bertanya kepada Tuan Gua tentang hal itu.
Saya akan belajar dari Anda dan lebih taat waktu berikutnya. Wolong Seng berkata sambil tersenyum. Sepertinya Feng Mo mungkin telah memberikan kaki Yama ke Destruction. Tidak heran mengapa afinitas jahat begitu kuat di sana. Set, Feng Feiyun memberi isyarat dan berkata, seseorang datang. Petik 2. Keduanya menyimpan barang-barang mereka dan duduk lurus di kursi mereka. Mereka berbicara tentang romansa sambil menghirup anggur mereka. Berderit. Pintu terbuka. Wan Huatong membawa sekelompok orang ke dalam. Meskipun ini adalah tempat romansa, orang-orang ini tampak sangat malu seperti anak perempuan dari klan bangsawan. Beberapa memiliki yang lebih elegan dari para wanita bangsawan ini juga. Satu menyembunyikan wajahnya di belakang pipa, yang lain tampak seperti perawan yang cantik. Satu lagi memegang buku seperti seorang gadis baik yang belajar di sekolah. Itu adalah pesta yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mata. Semua jenis keindahan berkumpul bersama dengan gaya yang berbeda, menyebabkan pikiran mengembara. Tidak heran mengapa, para pahlawan tidak dapat melewati cobaan cinta, prajurit tenggelam dalam aroma manis. Bahkan Feng Feiyun diam-diam gembira dan tidak ingin pergi setelah melihat pesta ini. Tuan-tuan, saya membawa 12 pelacur dari tingkat ketiga kebahagiaan di sini. Tidak buruk, kan? Wanita tua itu tersenyum puas, terlihat seperti nyonya. Feiyun mengangguk dan melirik masing-masing wanita. Dia menunjuk gadis yang memegang pipa. Dia cukup imut dengan sikap yang indah, terutama kulitnya yang putih pucat. Usianya seharusnya sekitar 14 hingga 16 tahun. Saat dia berjalan, dia menciptakan riak kecil energi roh di udara. Ini jelas menunjukkan budidaya yang layak. Tidak ada wanita biasa yang bisa mendapatkan tempat di tempat seperti Malcolm. Oh, Pak, Anda cukup cerdas. Melodi pipa Miss Jinger dapat membuat burung berkumpul. Dia juga seorang ahli sastra yang terkenal di ibu kota. Huatong dengan cepat diperkenalkan. Lalu aku akan membuatnya melayani saya. Feiyun tersenyum dan berkata, bagaimana orang bisa minum dengan baik tanpa melayani seorang wanita? Nona Jinger sangat pemalu. Dengan sepasang mata almond, dia berkata dengan lembut, aku mungkin dilahirkan di tempat seperti ini, tetapi aku hanya menjual bakatku, bukan tubuhku. Mohon hormat. Petik 2. Wolong Seng merengut. Aura mengerikan memancar dari tubuhnya dan menyebabkan gadis itu menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Tubuhnya yang ramping gemetar tanpa henti. Wanita bodoh, tahukah kamu siapa yang duduk di depanmu? Kamu pikir kamu mampu menyinggung perasaannya? Suaranya yang beresonansi sudah cukup untuk hampir membuatnya pingsan. Leher Huatong menyusut sedikit ketakutan ketika dia mulai bersembunyi di sudut. Ke-11 gadis lainnya juga ketakutan, hampir dipaksa jatuh dari aura yang kuat. Jinger menggigit giginya dengan tatapan pantang menyerah, kita harus menjaga diri kita lebih murni di tempat seperti ini. Bunuh kami jika Anda mau, tetapi kami tidak akan menyerah. Petik 2. Ini adalah integritas yang hadir di banyak wanita di tempat-tempat ini di ibu kota, mereka lebih baik mati daripada menyerahkan martabat mereka. Ini adalah alasan mengapa beberapa orang menikmati prestise yang luar biasa di balik latar belakang mereka. Feiyun menamparkan meja dengan sikap menyetujui, saudara Wolong, jangan kejam sekarang. Nona Jinger, berdiri. Saya minta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Petik 2. Wolong Seng mengingat auranya dan perlahan duduk kembali. Terima kasih, Nona muda. Saya akan memainkan lagu untuk menunjukkan rasa terima kasih saya. Jinger sedikit menundukkan kepalanya ke Feiyun sebelum mundur ke tempat tidur merah di dekatnya dan mulai memainkan pipanya. Deep Blue adalah wilayah Lady Hua Bingbing, jadi ada banyak pendukung yang hadir tanpa kekurangan keajaiban di antara mereka. Beberapa orang kesal pada Feng Feiyun dan Wolong Seng. Satu mengeluh, seluruh istana hanya memiliki 12 pelacur kelas 3 namun 2 orang kasar mendapatkan semuanya. Suara ini datang dari kamar lain. Tentu saja, hanya karakter luar biasa yang bisa masuk ke salah satu kamar ini. Siapa yang kamu sebut kasar? Satu-satunya mata Wolong Seng menjadi dingin, menurunkan suhu di dekatnya. Haha, seorang anak ajaib menjawab, apakah tempat yang bahagia tetapi yang paling elegan di seluruh ibu kota? Namun seseorang menginginkan seorang wanita di sini untuk melayani mereka. Itu tidak kasar, juga sangat bodoh. Petik 2. Dia secara alami mengacu pada Feng Feiyun. Wolong Seng siap bertarung tetapi Feiyun menariknya kembali dan tersenyum, memang,
Ini adalah pertama kalinya saya di sini di tempat yang begitu elegan, jadi tolong permisi karena tidak mengetahui aturan. Bolehkah saya memiliki nama Anda, Kak? Petik 2. Si Yue Lanshan dari Yue Barat. Anak ajaib itu memiliki nada bangga pada suaranya, terutama ditekankan dalam kata-kata, Yue Barat. Dia sepertinya menahan seluruh dunia dengan jijik. Jawaban ini menakutkan seluruh istana. Banyak keajaiban yang tidak bisa memasuki ruangan terengah-engah. Yue Barat adalah salah satu dari 4 klan besar, yang paling rahasia di antara mereka. Sangat sedikit keturunan dari klan ini yang muncul di dunia kultivasi. Meski begitu, tidak ada yang berani memandang rendah klan ini. Serangkaian tawa datang dari ruangan itu. Lanshan bukan satu-satunya di sana, keajaiban lain yang kuat juga hadir. Nobel si Yue muda, itu kehormatan kami untuk memilikimu di sini. Sebuah suara yang indah muncul, membawa sedikit kepolosan memikat. Ini adalah wanita top Deep Blue, Huo Bingbing. Dia telah berada di ruangan lain ini sepanjang waktu, duduk bersama dengan Lanshan. Keduanya sedang minum dan mengobrol, sepasang pahlawan dan kecantikan yang cukup baik. Feng Feiyun bisa menghabiskan batu roh dengan mudah sehingga dia bisa menjadi penguasa generasi muda, tapi dia tentu saja lebih rendah dari status Lanshan. Dengan demikian, wanita top ini dengan tegas meninggalkan Feiyun dan memilih keturunan dari klan besar ini. Wanita selalu tahu persis pilihan yang tepat untuk dibuat. Lanshan memegang pinggangnya yang ramping dan meminum cangkir yang dia tuangkan untuknya dan tersenyum, sangat menyenangkan memainkan permainan minum dengan gadis paling cantik di Deep Blue, tapi kami kehilangan musik. Saudara Wang, pergi beritahu kedua orang biadab itu untuk memberi kami 12 pelacur kelas 3. Petik 2. Hanya 2 kasar, mereka secara alami akan menyerahkan pelacur kepada Anda, yang Nobel si Yue. Pemuda dengan nama belakang, Wang memegang sebuah dongeng dengan pandangan agresif di matanya. Mereka berbicara dengan keras sehingga Feiyun dan Wolong Seng secara alami mendengar mereka. Wine Drinking Game. Feng Feiyun juga balas tertawa, melayani adalah melayani. Mengapa menyebutnya permainan minum anggur? Scholar like them. Saya kira orang-orang kasar seperti kita benar-benar berbeda dari para sarjana seperti mereka. Brother Wolong, mengapa saya merasa bahwa Lady Hua dari Blissful ini lebih rendah dari pelacur kita? Apa yang kamu pikirkan? Bab 473 banding 473. Sungguh kurang ajar. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Anak laki-laki dengan nama belakang Wang berdiri dan memadatkan gelombang energi sebelum melepaskannya ke dinding. Udara mulai memiliki riak seperti air. Menembus singa segel, teknik tertinggi dari aula ketujuh kuil Shenluo. Tampak seperti ahli sesat. Petik 2. Aula Lord mereka terbunuh setelah upaya gagal menyerang Feng Selatan. Mereka harus lari ke prefektur Realem Barat dan mengandalkan Yue. Petik 2. Ini memang penetrating Lion Seal dari Wang Teng. Isinya aura agama Buddha dan aliran sesat dalam satu serangan. Meskipun kuat, itu tidak merusak dinding sedikit pun. Ini membutuhkan banyak kemahiran. Wolong Seng tidak senang. Sebagai favorit Destruction, dia tidak takut pada 4 klan besar sama sekali. Dengan 2 jari bersama, dia menunjuk ke depan. Gambar mayat bergegas keluar dan menghancurkan segel singa. Boom! Seng tidak bergerak sama sekali sementara kursi Wang Teng duduk beringsut mundur, mengeluarkan beberapa suara berderit. Perbedaan dalam kultivasi mereka menjadi jelas segera. Hei! Orang itu menghentikan segel singa, sepertinya keduanya di ruangan itu juga ahli. Kami akan memiliki pertunjukan yang menyenangkan. Petik 2. Tidak ada yang baik akan datang dari pertempuran melawan orang-orang dari 4 klan. Petik 2. Wang Teng adalah seorang tuan muda. Setelah Wan Xiangchen bergabung dengan Feng, ia menjadi tuan muda berikutnya. Seperti kata pepatah, monyet bisa memerintah ketika singa tidak ada. Keajaiban yang terkenal di sini semua memperhatikannya. Ekspresinya gelap secara alami. Sebagai raja sesat, dia benar-benar menjatuhkan takik dengan kasar. Aku tidak akan tahan untuk ini. Wang Teng langsung membuka pintu dan mengeluarkan artefak jiwanya untuk masuk ke ruangan lain. Boom! Saat dia masuk, dia diterbangkan dengan satu telapak tangan. Dia menabrak pilar sebelum jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa melihat keduanya di dalam sebelum dikalahkan dan masih bingung sekarang. Pintu yang lain ditutup lagi dengan suara yang datang dari dalam, cukup kasar untuk masuk tanpa izin. Petik 2. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kultivasi sejati Wang Teng,
tetapi rekan-rekannya mengerti bahwa dia adalah tuan muda yang sesungguhnya. Sepertinya lawan tidak mudah dipusingkan jika mereka bisa mengirimnya terbang dengan satu serangan. Tidak buruk, aku akan melihat siapa kamu. Chen Lin, penguasa muda salah satu dari 10 klan terbesar di Heavenly Cloud keluar. Ini adalah tuan muda yang lain. 6 jiwa binatang bergegas keluar dari tubuhnya, semua memiliki 700 tahun kultivasi dan tampak seperti lipan berkaki 100. Hitung aku masuk. Wang Teng menyalurkan kekuatannya dan bangkit. Keduanya menendang pintu terbang setelah menggunakan energi roh mereka untuk pertahanan. Namun, dalam sekejap mata, suara patah tulang terpancar dari dalam ruangan. Retak. Lengan Wang Teng patah menjadi dua dan dilempar keluar sambil muntah darah. Selanjutnya, Tuan Muda Chen juga mengalami 3 tulang patah dan dibuang seperti anjing mati. Semua ini terjadi terlalu cepat. Keajaiban lain di Deep Blue hanya melihat 2 tuan muda melompat dan dikeluarkan kembali dalam hitungan detik. Mengapa saya berpikir seorang raja muda ada di dalam? Dia mengungkapkan auranya sebelumnya, sangat akrab dengan pengendali mayat dari utara. Seorang penonton yang antusias memperhatikan beberapa petunjuk. Xue Lanshan keluar dan menatap Chen Yang Lord yang sedang berbaring di tanah dan bertanya, mereka pasti terkenal juga jika mereka bisa mengalahkan kalian berdua. Siapa mereka? Mereka terlalu cepat, aku tidak terlihat bagus. Chen Lin menundukkan kepalanya karena malu. Dia adalah tiran lokal kembali di Heavenly Cloud Prefecture dan tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Wang Teng merasa lebih buruk. Dia mungkin penguasa sesat yang paling malu dalam sejarah. Xue Lanshan berdiri di tengah-tengah istana dan menatap pintu yang tertutup. Dia bisa mendengar lagu-lagu elegan dari dalam oleh pelacur serta piala saling memukul. Huo Bingbing mendatanginya dan berkata dengan lembut, "Nobel Xue muda, tidak perlu mengkhawatirkan dirimu dengan dua ini. Saya akan memerintahkan orang untuk mengusir mereka dari Deep Blue sehingga mereka tidak akan merusak pandangan Anda." Petik 2. Keajaiban di istana semua memperhatikan sekarang dengan niat surgawi mereka, menunggu pertunjukan yang menyenangkan. Pintu dibuka lagi. Seorang wanita berusia 40 hingga 50 tahun keluar dengan gaun warna-warni dan riasan tebal lalu berkata, kedua pria di dalam mengatakan bahwa mereka benar-benar marah hari ini, mereka harus memiliki nyonya biru tua, Huo Bingbing, minum bersama mereka malam ini, atau banyak orang akan menderita akibatnya. Petik 2. Setelah menyalin kata-kata Wolong Seng, Wan Huatong tersenyum dan berkata, Nobel Xue muda, ini adalah pesan dari dua pria di dalam, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Dengan itu, dia mundur seperti tikus yang ketakutan dan menutup pintu lagi. Baiklah, kali ini akan sangat menyenangkan, seseorang ingin secara terang-terangan mengambil wanita Xue Lanshan. Jelas tidak membiarkannya mundur dengan mudah. Seorang kultivator berpakaian putih yang duduk di dekat sebuah kolam memiliki senyum yang sangat gembira. Lanshan bukan bungkuk, ke-9 dalam daftar sejarah yang lebih rendah dengan klannya mendukungnya. Saya dapat menghitung dengan jari saya jumlah orang yang berani menentangnya di ibu kota. Seorang murid sesat yang mengenakan pakaian hitam dengan jahitan emas di lengan bajunya berkata. Situasi semakin tegang. Setelah mendengar ini, ekspresi Huo Bingbing menjadi lebih buruk. Dia secara alami bisa mendengar ketidaksenangan dalam pesan itu. Mereka menginginkan lebih dari sekadar minum bersama malam ini. Sementara itu, Lanshan menjadi geram. Dia meraih Huo Bingbing dan dengan kasar menyentuhkan telapak tangannya ke seluruh tubuhnya sambil berbicara dengan dingin, ingin dia minum denganmu. Kami akan melihat apakah Anda mampu menuntutnya. Petik 2. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wosh. 4 pria muncul entah dari mana di belakang Lanshan, semua berada di surga mandat tingkat kedua. Mereka menggunakan pedang panjang merah dan menciptakan formasi yang meletus dengan momentum yang menakutkan. Momentum ini mengalir ke dalam ruangan, menyebabkan kedua belas pelacur menjadi terperanjat dan berhenti bermain. Fei Yun tersenyum dan berkata, lanjutkan. Petik 2. Dia hanya mengarahkan jarinya ke pintu. Sinar 5 warna keluar dan menutupi seluruh ruangan. Keempat pembudidaya yang menyerang tampaknya telah menabrak dinding yang tak terlihat. Semua ditolak kembali dengan darah menetes ke seluruh tubuh mereka. Mereka menghantam dinding Deep Blue keluar. Wolong Seng tertawa, itu dia. Penjaga kematian terkenal dari Western Yue, bahkan tidak bisa menangani satu langkah pun. Petik 2. Kedua belas pelacur saling melirik.
Mereka cukup berpengetahuan untuk mengakui bahwa kedua pria ini cukup kuat dan tentu saja terkenal. Mereka kehilangan rasa takut dan mulai memainkan musik lagi. Wan Huatong juga mengendur. Dia bertanya lagi, "Tuan, siapa kamu sebenarnya?" Fei Yun dan Seng terus menyeringai tanpa menanggapi. Ekspresi si Yue Lanshan tumbuh sedingin batangan besi. Kabut dingin keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi lebih dari 1000 sinar energi pedang yang berputar di mana-mana dengan cahaya putih. Tiba-tiba, kehebohan datang dari luar, peri bunga bahagia, Sima Zhaoxue, telah tiba di Deep Blue. Dia mengenakan jubah terbuka yang terbuat dari sutra di bawah jaket bulu merah dan topi hias seputih salju. Dua pelayan cantik berjalan di belakangnya. Pesona peri bunga berada di luar wanita biasa di tempat-tempat ini. Dia memiliki sekelompok keajaiban mengikutinya, beberapa adalah raja muda dari generasi ini. Dengan karpet merah di bawah langkahnya, dia memiliki senyum yang indah dan memikat. "Maaf, Nobel si Yue muda yang terkenal ada di sini di Blissful, namun saya terlambat mendengar berita, tidak menyambut Anda di pintu. Tolong maafkan saya." Petik 2. Ekspresi Lanshan menjadi lebih baik setelah melihat keindahan tertinggi ini. Dia sedikit membungkuk sebagai tanggapan, "Aku bukan siapa-siapa, tidak berani mengganggumu, peri bunga." Petik 2. Jika Nobel si Yue muda bukan siapa-siapa, maka semua orang di ibu kota juga sama. Zhaoxue sudah tahu situasi di Deep Blue. Tidak masalah bagi para jenius muda ini untuk bertarung, tetapi itu harus di bawah kendalinya sehingga dia ada di sini untuk menjadi penengah sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Zhaoxue sedikit membungkuk ke arah kamar Fei Yun dan berkata dengan lembut, "Bolehkah aku bertanya dua pahlawan yang ada di ruangan itu? Saya ingin mengenal semua orang, apakah kalian berdua mengizinkan saya kesenangan ini dengan keluar?" Petik 2. Wolong Seng berbicara dengan sedih, "Nona Sima, tidak perlu memohon bocah itu. Masalahnya hari ini tidak akan berakhir dengan mudah, kecuali Hua Bingbing datang minum bersama kami malam ini." Petik 2. Zhaoxue masih tersenyum, "Jika kalian berdua bangsawan muda ingin minum, maka izinkan aku menawarkan kalian 2 cangkir agar semua orang bisa tenang." Petik 2.